Kita masuk ke pembahasan pertanyaan nomor 4. 4 gas ideal identik dengan keadaan awal sama dengan P1, V1, dan T1. Mengalami proses termodinamika berbeda, sebagaimana ditentukan pada gambar di bawah. Urutkan proses tersebut berdasarkan usaha yang dilakukan pada gas dari yang terbesar. Yang Anda harus hati-hati di sini, grafiknya itu mirip semua, hanya sumbunya diganti-ganti. Kita selama ini hampir selalu ya, menghadapi grafik di proses termodinamika itu yang nomor D, di mana kita berhadapan dengan sistem koordinat atau ya koordinat P, istilahnya sumbu tekanan sebagai sumbu vertikal dan sumbu volume sebagai sumbu horizontal. Tapi di sini kita punya 3 yang lain dan itu sah-sah saja. Tapi tetap ya, semua sifatnya akan sama tergantung dari keadaannya. Anda bisa lihat di sini, untuk yang A, ya, karena dia berarah ya, panahnya Anda bisa lihat ke arah atas, artinya dia mengalami ekspansi atau kalau Anda lihat karena volumenya bertambah ya, karena ini sumbu vertikal ya, artinya naik ke atas makin besar, sehingga V2 ini jelas lebih besar dibanding V1, artinya dia akan mengalami ekspansi. Ya, mengalami ekspansi. Dan ekspansi itu terjadi pada temperatur yang sama, yaitu T1. Sehingga kita akan dapat kesimpulan, dia mengalami ekspansi dan dalam proses mengalami proses isotermal, karena ada di T yang sama. Begitu pula untuk yang B, dia isotermal juga jelas ya, karena dia di T yang sama, cuma yang berbeda nanti itu adalah dia panahnya tetap ke atas, tapi bertambah tekanan, atau P2 lebih besar dibanding P1. Dari persamaan keadaan gas ideal, PV sama dengan nRT, jika temperaturnya konstan, ya, dan P-nya bertambah, maka agar tetap konstan perkalian dengan V, maka V itu harus menurun, sehingga dia akan mengalami kompresi. Ya, isotermal kompresi. Selanjutnya, yang C, ya sudah jelas tentu ketika V-nya ini dia ekspansi ya. Ekspansi, dan karena dia bekerja pada tekanan yang sama, kita bisa simpulkan dia isobarik. Sedangkan ini seperti biasa ya, ini isobarik atau isovolumik. Nah, kalau kita nanti kemudian ditanya soal usaha, ya tentu saja W, persamaan dasarnya itu adalah integral T dV. Ya, kalau volumenya bertambah di positif, volumenya negatif. Ya, nah, untuk yang A, karena dia isotermal, maka tentu saja kita ubah P-nya, ya kita ubah P-nya menjadi nRT. Ya, ini saya kasih A ya, T di A dibagi dengan V dV. Atau kalau Anda sudah biasa melihatnya, kita dapatkan bahwa ini akan sama dengan P1 V1 atau PA ya. Kan saya bilangnya A ya. Oh, sepertinya udah ada 1 dan 2-nya. Jadi saya langsung tulis saja di sini T1 ya. T1 kali V1 ln V2 dibagi V1. Karena V2 lebih besar dibanding V1, maka nilai ln atau logaritma naturalnya akan lebih dari 1, dan P dan V itu adalah besaran positif tentu saja karena kelajuan volume dan tekanan, sehingga ini pasti lebih dari 0. Ya. Kebalikannya dengan yang A, karena dia mengalami kompresi dan isotermal, ya saya nggak perlu hitung lagi tentu saja, maka W yang B itu akan sama dengan P1 V1 juga, ln V2 per V1 juga, tapi di sini dia pasti hasilnya negatif, karena V2 itu akan lebih kecil dibanding V1. Nah, sekarang yang ketiga, isobarik dan terjadi ekspansi. Ini saya kasih tanda ya, biar Anda bisa nggak bingung menjawabnya. Saya taruh di jawabannya agak di bawah. Karena isobarik, maka W yang di C itu akan sama dengan P1 P2 dikurangi P1. Ya, P1. Sebenarnya cukup begini, tapi di sini kita perlu bandingkan dengan ln V2 per V1. Apakah yang lebih besar? Jadi kalau kita keluarkan, ya kita keluarkan V1-nya, ya ini akan sama dengan V2 per V1 dikurangi 1. Ya. Nah, sekarang untuk sembarang V2 per V1, nilai V2 per V1 itu selalu lebih dari 1.
Ya, jadi kalau kita lihat analisisnya, saya pakai warna hitam di sini. Jadi V2 per V1 ya, itu akan selalu lebih besar dibanding 1. Kenapa ya? Karena V2-nya dia jelas di atas. Anda lihat yang C di sini. Ya, karena selalu lebih dari 1, maka kita bisa simpulkan V2 minus V1, V2 per V1 dikurangi 1, itu hampir selalu lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Ya, Anda bisa lihat sini pindah ke sini atau dikurangi 1, jadi lebih besar dari 0. Artinya suku yang di sini itu selalu positif, sedangkan kita tahu len itu bisa negatif nilainya. Dan pada kondisi seperti ini, nilai ini akan selalu lebih besar dibandingkan len V2 per V1. Ya. Nah, lalu ya sebelum kita ambil kesimpulan, kita lihat di isohorik yang D tentu saja karena dia tidak mengalami apapun ya, isohorik kalau tetap maka WD itu akan sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya 1 didapatkan oleh yang C, yang terbesar ya. 2 didapatkan oleh yang A karena dia positif. Lalu didapatkan yang D, baru kemudian yang B karena dia negatif. Begitu urutannya dan begitu pembahasan untuk nomor 4.